Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati seluruh direktur, dirut, pimpinan daripada BUMN SMV. Yang pertama kepada Geodipa dulu. Tadi diceritakan bahwa efek sosialnya bagus, lapangan kerja dan lain-lain. Bagaimana dengan efek lingkungan, khususnya yang di area sekitarnya. Kemudian selanjutnya target biaya drilling di Dieng dan di Patuha itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya Pak. Kurang lebih sekitar 30%-an gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kemudian pada saldo laba 2019-2020 itu negatif. Ada apa Pak saat itu? Mohon maaf saya baru belum mengikuti sehingga mungkin bisa ditanggapi secara singkat ada apa sih? Kok ada perbedaan yang eksponensial dari 2019 sampai dengan 2024? Kemudian tadi ada harta karun ya Pak, litium dan silika. Itu nanti ekstraksi itu, pemanfaatan itu siapa ya kira-kira yang melakukan? Kan mungkin tidak jadi Pak, tapi kira-kira seperti apa terkait dengan pemanfaatan itu. Kemudian selanjutnya bagi SMI, SMI ini kan proyek jalan ada 40 ya Pak. Kemudian proyek tenaga listrik itu ada 51. Yang lain-lainnya sedikit-sedikit Pak. Yang saya hitung di atas 40 ini ya 2 proyek ini. Kira-kira size dari 2 jenis proyek ini berapa persen dari portofolionya SMI ini? Kemudian terkait dengan adanya peralihan, Presiden Prabowo sudah bilang tidak ada lagi proyek mercusuar terkait infrastruktur khususnya. Nah, kira-kira seperti apa Pak ke depannya outlook dari SMI ini? Dan juga tadi ada NPL walaupun sedikit, itu dari berapa proyek Pak kalau memang bisa disebutkan? Selanjutnya bagi LPI. LPI ini Bu, kan sudah agak bagus ini kalau kita lihat. Sudah sekarang investment grade ya Bu ya. Terus juga karnya tebal Bu, di atas rata-rata kan gitu. Kira-kira ke depannya ini apakah bisa tumbuh organik LPI ini? Sehingga jangan PMN terus-terusan. Dari tadi sudah dibahas terkait ini, saya tidak akan menambahkan. Namun kalau KAR sudah tebal, investment grade harusnya bisa ada ikhtiar lain gitu Bu. Tidak hanya minta PMN terus-terusan. Karena terus terang Ibu, ini kalau ini perusahaan swasta, ini entah dari kapan sudah bubarnya Bu. Tahun sedikit ya Bu ya, bukan saya mengulas-ngulas ya Bu ya. Namun adanya kerugian yang cukup besar di tahun 2023, 43,5% itu NPL, itu sebuah angka yang spektakuler gitu ya Bu ya. Tapi sekarang berangsur membaik. Saya apresiasi, mudah-mudahan Ibu dan jajaran juga diberikan kekuatan dan kesehatan ya Bu ya, dan juga kewarasan Bu. Karena ini menurut saya terkait dengan 43,5% pengelolaan perusahaan pembiayaan ini sudah kurang waras Bu. Ini beyond apa ya? Ini moral hazard yang luar biasa. Saya pikir sangat memalukan, tapi mudah-mudahan ke depannya kami percaya jajaran yang sekarang bisa memperbaiki. Cuma saya ini curious aja Bu, pingin tahu aja ini, mungkin bisa langsung dijawab, ataupun nanti bisa dijawab secara khusus. Periode 2023 ini, yang lalu ini, apakah ada imbal prestasi bagi senior manajemen? Penasaran aja Bu, kan gitu. Masih ada bonus nggak ini bagi eksekutifnya ini di tahun 2023?
yang lalu ini dengan kondisi yang seperti itu carut marut. Apresiasi penurunan NPL yang signifikan, namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa bagaimana ini bisa sedikit ajaib gitu Bu, dari penagihan kah, atau settlement kolateral kah, atau klaim asuransi, hapus buku atau apa gitu. Mungkin penguatan aja Bu ya. Luar biasa sih Bu, cuma agak mengherankan gitu. Mungkin ini bisa jadi contoh bagi pelaku perbankan yang NPL-nya tinggi juga gitu. Nah, mudah-mudahan tidak dari NPL Pak Mustafa, tidak dari PMN. Karena kalau enggak nanti beramai-ramai pada minta PMN Pak. Kemudian portofolio kreditnya ini apakah di cover asuransi gitu Bu? Selanjutnya saya memohon dan menghimbau agar ke depannya tata kelolanya bisa lebih baik. Karena ada satu slide disampaikan bahwa setiap 1 miliar itu berdampak 54 jobs, 54 lapangan pekerjaan, kan itu luar biasa. Sehingga harusnya kalau yang kemarin itu 32,2 triliun itu selamat atau dikelola dengan baik, artinya 1,7 juta lapangan pekerjaan yang bisa lahir daripada dampak perekonomian LPI ini. Dan saya usul pimpinan kalau bisa ini khusus untuk LPI ini kalau bisa setiap bulan wajib lapor Pak. Karena masalahnya ini kronis, kalau kita lepas ini khawatirnya kita kebagiannya nanti PMN lagi Pak gitu. Selanjutnya SMF. Kesiapan SMF untuk mendukung 3 juta rumah ini bagaimana Pak? Apakah sumber daya yang ada ini bisa mencukupi untuk mensupport program yang luar biasa ini? Kemudian target realisasi yang bisa disupport untuk 2025 ini kira-kira berapa? Kalau target pemerintah 3 juta, bisa support berapa dari SMF ini? Karena realisasi TW3 di 24 ini adalah di bawah 100.000 rumah. Nah, artinya akan ada pertumbuhan yang sangat eksponensial ini. Kira-kira sumber daya yang ada ini cukup atau tidak dan juga targetnya seperti apa? Saya harap SMF bisa berperan untuk membantu pemerintah merealisasikan rumah yang baik bagi rakyat. Satu lagi bagi SMF ini, tahun 2024 tidak ada data terkait sekuritisasi. Itu kira-kira kenapa, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Yang terakhir, PII. Presiden kan, Bapak Presiden itu tidak akan melaksanakan proyek mercusuar infrastruktur. Kemudian apakah ada strategi shifting dari proyek infrastruktur mungkin menjadi enabler daripada sektor lain, sektor pangan, air bersih, pengelolaan sampah, atau kesehatan. Mengingat contoh di dapil saya aja, saya dari dapil Kota Bandung, Ibu, Bapak. Kota Bandung ini sebetulnya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Jawa, tapi terkait dengan ketersediaan vaskes itu masih kurang. Juga masalah pengelolaan sampah yang sangat perlu perbaikan gitu. Nah, kira-kira mungkin di daerah lain saya pikir masalahnya sama. Nah, kira-kira ada nggak strategi daripada PI ini untuk bisa mensupport ataupun shifting daripada proyek yang berbasis infrastruktur kepada hal-hal lain? Mungkin itu saja, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih juga bagi semuanya yang sudah melakukan pemaparan. Kedepannya kami turut mendukung karena target kerja kita, target kerja pemerintah tidak main-main ke depan ini, harus bahu-membahu dan dukung-mendukung. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan kesehatan ya. Begitu saja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima